Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua pemirsa penggiat kripto ataupun penonton berita kripto channel dalam keadaan sehat selalu, sejahtera, dan tak kurang suatu apapun tentunya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas harga cryptocurrency kenapa cenderung seperti kompak, naik dan turunnya seperti janjian gitu ya. Jadi ketika koin utamanya Bitcoin naik atau turun, ke bawahnya pun pasti demikian, sama trennya. Kalau lagi merah, chart semua di bursa merah gitu. Kenapa? Nah, mungkin bagi yang sudah lama bergelut di cryptocurrency sudah tidak aneh lagi. Tapi bagi yang baru terjun di bidang bursa kripto, kok kenapa ya koin saya ikut turun ketika Bitcoin turun? Nah, kenapa koin saya naik ketika Bitcoin naik? Nah, di situ tergambar ya sistem harga yang terbentuk karena ada sistem kolateral atau sandaran harga atau patokan harga. Walaupun tidak semua koin kripto itu berpatokan terhadap harga Bitcoin, namun sebagian besarnya mempunyai kolateral ke Bitcoin. Dari itulah penyebabnya koin-koin di bawahnya mengikuti harga Bitcoin tersebut. Nah, jadi kalau digambarkan ke pasar keuangan biasa itu hampir sama ya. Contoh di dunia keuangan biasa atau di uang kartal ya, yang kita kenal, yang kita gunakan, itu ada beberapa mata uang yang menjadi kolateral di dunia. Karena kenapa? Karena dunia lebih menyukai, lebih percaya, dan lebih banyak digunakan di setiap negara. Contoh patokan harga dunia itu dalam uang kartal yaitu dolar ya. Nah, di dalam uang digital ya tentunya Bitcoin. Sistemnya hampir sama. Ketika di pasar bursa Bitcoin turun, cenderung koin-koin lainnya harganya pun turun sama. Nah, karena itu tadi. Jadi ada kolateral ke Bitcoin dari hampir seluruh koin-koin yang lain. Kenapa berkolateral ke Bitcoin? Karena yaitu tadi, Bitcoin koin digital atau digital currency yang pertama tercipta. Orang lebih suka Bitcoin, kepopularitasannya sudah mendunia, otomatis nilai dan kesukaan dan kepercayaannya terhadap Bitcoin sangat penuh. Nah, dengan demikian yang membuat menerbitkan cryptocurrency di berikutnya yang mengikuti cenderung ke Bitcoin atau bersandar ke Bitcoin. Karena apa? Untuk bukan mendompleng ya, tapi agar si koin yang diterbitkannya itu lebih meningkat fundamental atau value-nya gitu. Itu yang mendasari kenapa penerbit
koin lebih menyandarkan harga koinnya itu ke Bitcoin untuk ya kemajuan si koin itu tersebut. Jika tidak disandarkan ya memang prosesnya lama gitu. Kadang-kadang kepercayaan dan daya tariknya tidak begitu bagus. Mungkin itu poin pertama sudah ketemu ya, antara pertanyaan yang tadi kita bahas di awal, yaitu kenapa sih harga cryptocurrency cenderung kompak. Itu tadi karena tidak ada indikator-indikator yang lainnya kecuali si koin-koin tersebut bersandar ke Bitcoin, yang koin utama itu yang pertama terbit, pertama disukai, pertama dikenali, dan mungkin semua orang ingin memilikinya. Tapi tidak menjadi sebuah patokan karena tidak semua koin bersandar ke Bitcoin juga. Namun itu tadi ya, ada yang kalau stabil koin atau token itu punya sandarannya sendiri. Contoh seperti USDT ya. USDT itu cenderung berpatokan ke nilai yang digantikannya ya, seperti gini. Contohnya ada sebuah mata uang kartal. Nah, tapi ingin masuk ke ranahnya cryptocurrency. Nah, uang kartal itu dibuatlah cryptocurrency-nya. Nah, itu biasanya berbeda, tidak mengikuti atau tidak berdasar kepada Bitcoin harganya itu, tapi berdasarkan sandarannya yang tadi, dasar pembuatan kripto itu sendiri. Seperti dolar ya, dolar ada cryptocurrency-nya atau tabel koinnya yaitu USDT ya. Nah, itu cenderung mengikuti harga dolarnya itu sendiri. Di kita pun ada PT yang membuat sebuah kripto yang berdasarkan dari IDR atau rupiah. Nah, itu dasar harganya memang berdasarkan rupiah itu sendiri. Nah, cenderung koin-koin tersebut itu stabil, nggak begitu fluktuatif. Terkadang stabil koin itu menjadi pilihan untuk para investor yang jangka panjang ya, niatnya jangka panjang. Nah, dalam kesempatan ini saya sampaikan juga rata-rata atau skema turun naiknya Bitcoin itu sudah tergambarkan ya. Sekarang awal tahun Januari Februari akan menginjak ke bulan Maret, itu cenderung akan turun Bitcoin itu, atau semua pasar, bukan semua pasar ya, semua koin ya, otomatis itu jika Bitcoin turun ya semuanya akan turun. Nah, untuk persiapan bagaimana ya, lebih baik tarik IDR-nya dulu, sedalam apakah penurunan harganya ya. Kalau sudah nyampai titik terendah, bolehlah kita beli lagi dan mulai lagi ya. Rata-rata awal bulan itu memang, terutama di bulan ketiga, kripto itu turun dan waktunya beli kalau memang memiliki dana lebih. Yang punya di dalam asetnya jual aja dulu, khawatirnya terlalu dalam dan up-nya pun gak begitu cepat ya. Kalau memang tradingnya
trading singkat, kecuali trading jangka panjang ya. Ya biarkan aja, nanti juga akan naik sendiri. Tapi untuk itu ya Januari, Februari, Maret akan turun. Maret, April, Mei, Juni, nah up lagi. Nah itu dari pantauan 2015 trennya seperti itu dalam 1 tahun ya. Januari, Februari, Maret turun, April mulai up lagi, Mei, Juni, Juli turun lagi, Juli, Agustus, September up lagi hingga akhir tahun. Biasanya polanya seperti itu. Dan kalau memang punya keyakinan sendiri ya silahkan, Anda bebas menentukan dengan prediksinya masing-masing. Namun hanya saya memprediksi dari hasil pantauan pola turun naiknya sebuah kripto atau kripto utama dari tahun 2015. Fasenya triwulan pertama turun, apalagi ke triwulan kedua, turun lagi di triwulan ketiga, apalagi di triwulan keempat. Itu trennya seperti itu dalam siklus 1 tahun. Nah, mudah-mudahan itu jadi bekal referensi Anda dalam bertindak memperlakukan aset kripto Anda. Jadi jangan heran jika Bitcoin turun, semua harga turun, Bitcoin naik, semua harga kripto naik. Nah, itu yang mengikuti berarti koin-koin yang punya kolateral ke Bitcoin. Nah, untuk yang stabil koin ya itu biasanya mengikuti kepada dasar penciptaan kriptonya itu sendiri. Ya. Mungkin kita akan bahas kupas lagi di kesempatan berikutnya, masih tetap di Cryptocurrency. Purwana Gusniari. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.